Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya. Pasti teman-teman tak asing ya dengan saya yang kemarin sudah menyampaikan sedikit materi, sekarang menyampaikan lagi. Baik, langsung saja. Nama saya Muhammad Zuhair Ujat, mahasiswa Kesehatan Masyarakat semester 5 Universitas Muhammadiyah Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta menyampaikan kepada teman-teman semua apa sih penyakit leptospirosis itu, apakah leptospirosis ini berbahaya, ataukah apakah leptospirosis ini dapat menyebabkan tindakan lain seperti itu. Untuk lebih tepatnya, mari kita bahas bersama-sama. Baik teman-teman semua, di sini nanti saya akan menjelaskan dari pengertian, lalu dari gejala, lalu diagnosis, lalu epidemiologi, pemberian obat, serta sampai gejala supaya kita tidak terkena penyakit itu. Kita harus ngapain? Kita harus berbuat seperti apa? Itu apa aja yang dilakukan. Maka dari itu teman-teman semua, supaya tidak ketinggalan juga, supaya tidak ketinggalan apa yang saya sampaikan, tetap pantau ya, jangan lupa tetap dilihat. Langsung saja saya jelaskan ya, untuk penyakit leptospirosis ini tuh apa sih pengertiannya? Pasti teman-teman di sini juga bingung sih, apa sih yang dimaksud dari leptospirosis itu sendiri? Ya pasti teman-teman di sini bingung. Maka dari itu saya akan jelaskan. Jadi leptospirosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira introcans yang disebarkan melalui urin ya, atau darah hewan yang terinfeksi bakteri ini. Leptospirosis ini dapat menyerang manusia melalui air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Jadi penyakit ini, bakteri ini dapat terjadi di daerah yang rawan banjir, di daerah yang dimana itu daerah tergenang air. Itu kemungkinan besar itu dapat terkontaminasi oleh penyakit ini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu penyebabnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan di awal mengenai pengertiannya. Di sini saya akan menjelaskan lagi apa sih penyebab dari penyakit ini. Ya, jadi pada penyakit leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri Leptospira. Seseorang ya dapat terkena penyakit ini, dapat terinfeksi penyakit ini jika mata, mulut, ataupun hidung, ataupun luka terbuka pada kulit bersinggung dengan urin, darah, ataupun jaringan binatang yang membawa bakteri, air yang terkontaminasi oleh bakteri, tanah yang terkontaminasi oleh bakteri. Seseorang juga dapat terkontaminasi leptospirosis jika digigit binatang yang terinfeksi oleh penyakit tersebut. Selanjutnya saya jelaskan mengenai gejala dari leptospirosis ini. Jadi kita juga perlu dong tahu yang namanya gejala gitu kan, supaya kita juga mewaspadai, supaya kita juga berwas-was lah ya, supaya kita tidak terkontaminasi penyakit tersebut. Jadi pada gejala leptospirosis ini ada beberapa poin nanti yang saya sampaikan ya. Yang pertama, demam tinggi hingga menggigil. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nyeri kepala. Yang ketiga, nyeri otot khususnya di betis. Yang keempat, sakit tenggorokan disertai oleh batuk kering ya. Yang kelima, mata merah dan kulit menguning. Dan yang keenam, mual hingga muntah-muntah dan disertai diare. Nah itu tadi ada 6 poin ya yang sedikit saya jelaskan kepada teman-teman semua, agar kita tetap
mewaspadai agar tidak terjadi penyakit ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan epidemiologi atau persebaran penyakit ini khususnya di negara kita. Jadi penyakit ini perlu diketahui teman-teman semua ya. Jadi penyakit leptospirosis ini dapat tersebar di negara-negara beriklim tropis termasuk di Indonesia. Ya, kenapa saya sebut di Indonesia? Karena kita lihat sendiri di Indonesia itu merupakan negara yang tropis, merupakan negara-negara yang sangat mendukung penyebaran dari leptospira ini. Karena bakteri ini cocok hidup pada lingkungan yang dengan tinggi, terlebih jika kondisi lingkungan dalam keadaan yang buruk, yang mendukung perkembangan dan lama hidup bakteri. Di wilayah Asia Pasifik mendukung leptospirosis dikategorikan sebagai penyakit yang ditularkan melalui media air, waterborne disease, terapi air yang sudah terkontaminasi oleh bakteri leptospira ini. Jadi penyakit leptospira ini kebanyakan atau dapat mudah terjadi ya di negara kita, di negara Indonesia ini. Maka dari itu kita supaya tidak mudah terkena penyakit itu dari kita sendiri, agar tetap menjaga, agar tetap memaksimalkan itu supaya kita tidak terkena penyakit itu. Apa sih diagnosis gitu kan dari penyakit leptospirosis ini? Jadi proses penegakan diagnosis leptospirosis dapat dilakukan melalui gejala, riwayat penyakit mengidap, serta pemeriksaan fisik. Selain itu ada lagi beberapa tes penunjang juga dapat dilakukan untuk membantu memastikan diagnosis leptospirosis. Dengan mengetahui tingkat keparahan yang dialami pengidap, tes penunjang tersebut antara lain yang pertama tes urin, dimana tes urin ini untuk melihat keberadaan bakteri leptospira dalam urin. Yang kedua ada tes darah, ya, dimana tes darah ini untuk melihat adanya bakteri dalam aliran darah, antibodi darah perlu diulang dalam 1 minggu untuk memastikan hasilnya, karena hasil positif bisa saja ditunjukkan dari infeksi lain yang terjadi sebelumnya. Pemeriksaan fungsi, namanya selanjutnya pemeriksaan fungsi ginjal untuk melihat kondisi ginjal dan infeksi bakteri ini pada ginjal. Selanjutnya pemeriksaan fungsi hati. Selanjutnya foto rentgen paru untuk melihat apakah infeksi sudah menyebar hingga ke organ paru-paru atau belum. Jadi itu tadi diagnosis ya dari penyakit leptospirosis ini perlu diketahui teman-teman ya, agar kita tidak mudah terkena penyakit ini. Kita tetap selalu waspada. Lah, langsung saja teman-teman. Mungkin ini yang terakhir sudah saya jelaskan semua tadi, mulai dari pengertian, mulai dari diagnosis, gejala, sampai yang terakhir ini memasuki pencegahan ya, supaya kita tidak terjangkit dalam penyakit itu, supaya kita tidak mudah terkontaminasi dalam penyakit itu. Adanya kita untuk tetap menjaga pencegahan ya. Apa saja sih pencegahan dari penyakit ini? Yang pertama, menggunakan pakaian pelindung, sarung tangan, sepatu bot, dan pelindung mata saat Anda bekerja di area yang berisiko menularkan penyakit ini, leptospirosis ini. Yang kedua, menutup luka dengan plester tahan air, terutama sebelum kontak dengan air di alam bebas. Yang ketiga, menghindari kontak langsung dengan air yang terkontaminasi seperti berenang atau berendam. Yang keempat, mengkonsumsi air minum yang sudah terjamin kebersihannya. Yang kelima, mencuci tangan setiap sebelum makan dan setelah melakukan kontak dengan hewan. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan lingkungan rumah bebas dari tikus.
Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi hewan pemeliharaan atau ternak. Itu tadi beberapa pencegahan agar kita tetap selalu waspada, agar kita tetap selalu menjaga diri kita ini agar tidak mudah terkontaminasi ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi ke teman-teman. Meskipun tidak banyak, meskipun tidak lebar, setidaknya teman-teman sudah tahu, setidaknya teman-teman sudah mengerti gitu kan ya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan tadi gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mau pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat, semoga berkah.